Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Juju Cinta Nadira. Semoga semua teman-teman yang bergabung di sini dalam keadaan sehat dan saya pun alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman, saya mau memberikan informasi mengenai P3K. Jadi, ijazah pelamar guru PPK itu harus sesuai dengan formasi. Berita ini saya kutip dari beberapa sumber. Mungkin berita ini bisa memberikan pencerahan ya buat teman-teman yang daftar PPK, apakah ijazahnya sudah linear dengan formasi yang ada ataukah belum. Baik, langsung saja saya akan bacakan mengenai informasi ini. Pemerintah akan membuka rekrutmen guru P3K tahun 2021. Tersedia kuota 1 juta guru P3K bagi honorer K2, honorer non-K2, dan lulusan program pendidikan profesi guru yang lulus tes PPK. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Iwan Syahril, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar P3K. Bagi guru honorer K2, untuk bisa ikut tes, datanya harus masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Untuk guru honorer non-K2, baik di sekolah negeri ataupun swasta, harus masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Sedangkan lulusan S1 atau D4 keguruan yang belum pernah mengajar harus memiliki sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatan. Untuk pendaftaran P3K, menurut Iwan akan dilihat dari kualifikasi ijazah yang linear dengan formasi yang ada. Bagi guru yang mempunyai sertifikat pendidik, maka yang digunakan adalah sesuai linearitas sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik bukan jadi syarat utama untuk mendaftar P3K. Yang utama adalah ijazahnya harus linear dengan formasi yang disiapkan. Misalnya, formasi guru SD, maka ijazahnya harus sarjana pendidikan guru SD, bukan sarjana pendidikan bahasa Inggris. Linearitas ini lanjutnya diperlukan untuk mengisi formasi sesuai kebutuhan guru P3K. Nantinya setiap Pemda akan mengusulkan kebutuhan P3K ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, kemudian formasinya ditetapkan Menpan RB. Proses ini berbeda dengan rekrutmen PPK pada Februari 2019, di mana formasinya belum ditetapkan. Ketentuannya saat itu seluruh guru honorer K2 yang masuk database BKN bisa ikut tes P3K tanpa usulan formasi dari Pemda. Formasi baru ditetapkan setelah guru honorer K2 lulus P3K. Dampaknya, proses pengangkatannya menjadi lama dan menimbulkan masalah. Karena ternyata banyak guru yang ijazahnya tidak linear sehingga harus dicarikan formasi yang sesuai pendidikannya. Nah, rekrutmen P3K di 2021 sistemnya sangat berbeda dengan tahun 2019. Ini jadi kesempatan besar bagi Pemda untuk mengajukan sebanyak-banyaknya kebutuhan guru P3K, tentunya sesuai analisis jabatan dan beban kerja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ijazah pelamar guru P3K harus sesuai dengan formasi, dan semoga ini bisa menjadikan penyemangat untuk teman-teman semua dalam mengikuti tes seleksi P3K 2021 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.